Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Husna SPD, CGP Angkatan 9, dan fasilitator saya Ibu Sri Wahyuni MPD, pengajar praktek saya Ibu Dian Maharani SPD Kons. Kali ini saya akan memberikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 A6 tentang praktek coaching. Tujuan pembelajaran khususnya, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada praktek coaching kali ini, saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama Ibu Meldestra SPD, Guru SMKPP Negeri Padang sebagai observer. Saya sendiri, Mary Husna SPD, Guru SD 19 Pulai sebagai coach, dan Ibu Rahmawati Adnan SPD, Guru SD Negeri 22 Pasar Ambacang sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mary? Alhamdulillah baik. Bu Mel sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mary. Hari ini dari informasi yang ada Bu Mary, hari ini ada kegiatan coaching ya Bu Mary? Iya benar Bu Mel. Baik Bu Mary, mungkin sebelum coachingnya dilaksanakan kita berbincang-bincang sebentar dulu ya. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Mary sebelum kegiatan coachingnya kita laksanakan ya Bu Mary. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Mary kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama bagaimana coaching kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka. Begitu Bu Mel. Berarti ada kompetensi intinya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu ya Bu Mary. Dari ketiga kompetensi inti yang ada tersebut, kompetensi mana mungkin yang ingin Bu Mary kembangkan secara spesifiknya Bu Mary? Mungkin kompetensi yang akan spesifik yang akan saya lakukan yaitu bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka Bu Mel. Baik Bu Mary, berarti itu ya Bu Mary. Kemudian indikator ketercapaian apa mungkin yang Bu Mary inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang akan saya inginkan kali ini, semoga coachingnya dapat menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang ditemuinya nantinya. Baik Bu Mary, mungkin itu saja pertanyaan saya kali ini ya Bu Mary sebelum coachingnya dilaksanakan. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Silakan coachingnya dilaksanakan Bu Mary. Iya, terima kasih Bu Mel. Sama-sama Bu Mary. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Era. Apa kabar Bu Mary malam ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Era. Bu Era sendiri gimana kabarnya? Baik juga Bu. Oh begini Bu, boleh Bu Era mengganggu waktu Bu Mary sebentar? Ada Boleh. sesuatu yang ingin Bu Era omongin sama Bu Mary. Boleh? Bu Era. Apa sih Bu Era? Begini Bu Mary, akhir-akhir ini Bu Era sedang dilanda keresahan dan ketidaknyamanan. Dan juga ada permasalahan di sekolah Bu Era, Bu Mary. Iya. Apa itu Bu Era yang menjadikan keresahan di hati Bu Era? Apa itu? Oh, jadi begini Bu Mary. Bu Era melihat di sekolah Bu Era, memang budaya positif sebenarnya sudah ada di sekolah Bu Era dan sudah disepakati. Namun
penerapan budaya positif itu belum diterapkan secara maksimal di sekolah Bu Era, Bu Mary. Menurut Bu Era, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oh iya, di sini begini Bu Mary. Bu Era masih belum melihat anak-anak yang ada di sekolah Bu Era itu menerapkan budaya positif. Di antaranya banyak siswa-siswa Bu Era itu yang tidak melaksanakan pikir kelas di kelasnya masing-masing. Banyak alasannya Bu Mary, karena bangun kesiangan lah, terlambat diantar orang tuanya lah, banyak alasan sehingga kelas itu terlihat kotor padahal itu sudah membuat kesepakatan kelas kita. Yang kedua, masih banyak juga sampah-sampah yang berserakan di kelas-kelas atau di sekitar sekolah Bu Era. Padahal itu penjaga sekolah, karyawan sekolah, dan kepala sekolah pun semuanya sudah menyiapkan tong-tong sampah yang ada di depan kelas mereka masing-masing. Namun mereka tetap membuang sampah sembarangan. Apalagi Bu Mary, Bu Era lihat juga anak-anak tersebut masih menyimpan sampah-sampah yang ada di laci mereka. Sehingga kalau bertumpukan, kadang-kadang ada tikus yang ada di dalam laci mereka. Selanjutnya budaya positif juga Bu Era lihat yang belum bisa diterapkan secara maksimal itu adalah anak-anak itu kadangkala tidak bertegur sapa dengan guru mereka. Karena alasan mereka ketika Bu Era dengar ada bisikan-bisikan dari siswa-siswa tersebut, dia kan bukan guru kita, dia kan tidak mengajar kita, kan nggak masalah kalau kita tidak tegur. Nah, padahal Bu Mary kita sudah memberikan budaya positif dan sudah disepakati di sekolah kita bagaimana kita bertemu dengan guru-guru kita, baik itu dengan 5 senyum, sapa, sopan dan santun. Namun dengan gaya mereka yang mengatakan bukan itu guru yang mereka, jadi mereka cukup saja Bu Mary, begitu. Baik. Iya, baik Bu Era. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Era lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah atau khususnya di kelas Bu Era? Ya, di kesepakatan yang biasa Bu Era laksanakan yang sampai sekarang belum maksimal itulah kira-kira yaitu bagaimana anak itu bisa membersihkan kelasnya dengan hati yang ikhlas, bagaimana membuang sampah sesuai dengan membuangnya di tempat sampah, bagaimana dia berkarakter dengan guru-gurunya di sekolah. Itu salah satu yang sudah kita sepakati dalam membuat budaya positifnya Bu Mary. Bagaimana hasilnya Bu yang Ibu lihat? Begini Bu Mary, memang Ibu Era lihat selama ini memang belum maksimal tentang penerapan budaya positif yang Bu Era laksanakan di sekolah Bu Era. Jadi itulah permasalahan yang Bu Era angkat, yang Bu Era ceritakan kepada Bu Mary. Oh, baik Bu Era. Menurut Ibu, kira-kira kendala atau hambatan apa yang Ibu temui di lapangan dalam menerapkan ini? Kendala yang Bu Era alami ya mungkin memang Bu Mary, barangkali mungkin belum ada sosialisasi yang sesuai yang disampaikan, baik itu dari guru kelas, dari guru mata pelajaran, atau dari kepala sekolah, atau karyawan lain. Mungkin juga belum nampaknya sikap-sikap guru yang menjadi contoh barangkali Bu Mary, menjadi tauladan bagi anak-anak kita, sehingga budaya positif ini sulit diterapkan secara maksimal. Nah, baik Bu Era. Sekarang tentang rencana Bu Era ke depannya, apa yang akan Bu Era lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada di sekolah atau di kelas Bu Era untuk menerapkan budaya positif ini? Ya, memang Bu Era punya rencana kepada kepala sekolah, akan menyampaikan kepada kepala sekolah, juga akan menyampaikan kepada guru-guru, baik itu guru-guru bidang studi, guru-guru kelas, dan juga karyawan dan karyawati,
untuk mensosialisasikan kembali bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita, sehingga penerapan budaya positif itu maksimal di sekolah. Yang kedua, rencana Bu Era akan mengadakan beberapa perlombaan di setiap kelas, seperti adanya lomba kebersihan kelas, lomba tentang anak yang cepat datang tepat waktu, disiplin waktu, dan juga perlombaan-perlombaan lain yang bisa membuat penerapan budaya positif ini maksimal kita kembangkan. Yang ketiga, Bu Era juga akan mengatakan kepada guru-guru, karyawan, dan kepala sekolah, dan Bu Era sendiri, untuk memberikan contoh tauladan kepada anak-anak didik kita. Jadi, apapun yang akan kita lakukan, kita adalah kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Jadi jika kita terlambat, kita akan merasa malu. Bagaimana kita menerapkan budaya positif kita sendiri yang terlambat, atau bagaimana kita berkarakter kepada anak kita sendiri yang tidak berkarakter. Jadi di sana Bu Era akan teman-teman di sekolah Bu Era rencananya akan mengadakan sosialisasi musyawarah bagaimana peningkatan penerapan budaya positif ini maksimal kita laksanakan di sekolah, Bu Mary. Rencana yang sangat bagus, Bu Era. Kapan itu akan Ibu lakukan? Insya Allah akan minggu ini Bu Era akan menemui kepala sekolah dan akan membuat semacam rapat singkat saja dengan kepala sekolah, Bu Mary. Untuk menjalankan rencana aksi Ibu ini, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan di dalamnya? Selain kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran, guru-guru kelas, karyawan dan karyawati sekolah, dan juga diri Bu Era sendiri juga siswa-siswanya, Bu Mary. Mengenai komitmen nih Bu Era, komitmen apa yang akan Ibu terapkan untuk ketercapaian rencana Bu Era ini? Kita sesama guru, kita sesama kepala sekolah akan membuat komitmen untuk melaksanakan secara maksimal juga dengan siswa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Jadi Bu Era dengan melaksanakan perlombaan tadi dan kita bagaimana kita sebagai guru dan sebagai sebagai model di sekolah kita untuk memberikan tauladan kepada murid-murid kita, Bu Mary. Iya, bagus sekali Bu Era. Bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu Era? Mudah-mudahan tindak lanjutnya nanti dengan adanya kesepakatan dan komitmen kami bersama-sama dengan sekolah, insya Allah kami akan mengadakan hal tersebut dan mudah-mudahan insya Allah berhasil, Bu Mary. Oke Bu Era, setelah perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Era sekarang? Alhamdulillah Bu Era sudah merasa lega dengan penyampaian keresahan dan ketidaknyamanan permasalahan Bu Era kini sekarang kepada Bu Mary, dan alhamdulillah Bu Era merasa sangat senang sekali, Bu Mary. Baik Bu Era, mudah-mudahan apa yang Bu Era sampaikan tadi, Bu Era rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik dan budaya positif dapat diterapkan di sekolah Bu Era, khususnya di kelas Bu Era. Nah sekarang ada lagi yang akan Ibu Era sampaikan? Terima kasih Bu Mary atas kesempatan yang Bu Mary berikan sama Bu Era. Hanya itu yang bisa terima kasih sekali atas percakapan kita malam ini, Bu Mary. Bu Era ucapkan terima kasih banyak. Ya Bu Era sudahi ya Bu Mary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mary, alhamdulillah sesi coachingnya malam ini sudah selesai ya Bu Mary. Sangat luar biasa sekali, coachingnya berjalan dengan lancar sekali. Dari coaching yang sudah terlaksana tadi, indikator apa saja yang sudah Bu Mary lakukan saat coaching tadi Bu Mary? Alhamdulillah Bu Mel, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya yaitu pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hal ini dengan hal itu saya sudah bisa menggali potensi penyelesaian masalah dari coaching
dengan runtut tadi Bu Mel. Luar biasa sekali ya Bu Mary, berarti alur ceritanya sudah terlaksana dengan baik ya Bu Mary. Kemudian Bu Mary, dari 3 kompetensi inti yang ada, kompetensi yang mana yang menurut Bu Mary sudah berjalan dengan baik tadi Bu Mary saat coaching dilaksanakan? Ya saat coaching saya lakukan itu potensi yang sudah baik itu adalah bagaimana saya sudah memahami alur atau proses cerita sehingga uh, kegiatan coachingnya dapat dilaksanakan dengan baik dan juga saya melihat tadi coachingnya dapat mengeluarkan ide-idenya dalam mengatasi masalahnya sendiri Bu Nel. Ya begitu Bu Nel. Baik Bu Mary, ini mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu Mary. Kompetensi apa ke depannya yang ingin Bu Mary kembangkan lagi Bu Mary? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya bagaimana saya lebih melakukan proses coaching lebih tirta lagi dan juga lebih menggunakan prinsip-prinsip dari coaching itu saya sebagai mitra dan juga saya bisa prosesnya bisa kreatif dan juga memaksimalkan potensi begitu Bu Mel. Baik Bu Mary, mungkin itu saja untuk pasca observasi ini pertanyaan saya ajukan ya Bu Mary. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan coaching kita ini semakin baik lagi ke depannya sehingga semua keterampilan dan kompetensi inti dari coaching itu memang bisa kita kuasai semaksimal mungkin Bu Mary. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum Bu Mary. Ya, terima kasih lagi Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya, modul 2.3 tentang praktek coaching. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.